Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi di video saya kali ini. Saya akan membuat martabak telur isi sosis. Yuk kita mulai. Untuk kulitan martabaknya saya menggunakan 125 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan minyak goreng, 1/4 sendok teh garam, dan juga air. Untuk airnya kita masukkan dikit demi sedikit dulu ya teman-teman, takut kelembean kalau kita masukkan sekalian. Karena papan pengulennya kurang lebar, makanya saya pindah ke tempat yang agak lebaran lagi. Nah, kita uleni ya teman-teman. Jangan terlalu kuat untuk menekan ulenannya buat kulitan martabak telurnya. Nah, jika teksturnya seperti ini, kita istirahatkan dulu 5 menit. Setelah diistirahatkan 5 menit, kita uleni kembali. Sama untuk ulenan yang kedua ini, jangan terlalu kuat untuk menekan adonannya. Kita uleni terus sampai nanti adonan itu sedikit kalis. Terus ya kita uleni, kita menguleni seperti kita kayak mencuci baju gitu loh teman-teman. Terus kita uleni. Nah, setelah itu seperti ini dah teksturnya. Setelah tekstur seperti ini baru deh kita diamkan lagi, kita istirahatkan lagi 10 menit. Kita tutup sama kain bersih ya teman-teman. Setelah 10 menit kita keluarkan lagi adonannya dan kita uleni lagi. Di sini kita uleni adonan sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Sama juga untuk ulennya di sini jangan terlalu kuat menekannya. Tuh kan sekarang sudah benar-benar kalis dan adonannya bentuknya seperti itu. Setelah kalis baru deh kita timbang adonannya, karena saya ingin membuat martabak telur yang agak besar. Untuk beratnya saya timbang di 50 gram. Kita timbang semua adonan sampai habis. Setelah selesai ditimbang baru deh kita ambil adonan dan kita bulat-bulatkan seperti kita kayak meronding donat. Kita bulatkan semua adonan sampai habis. Setelah adonan selesai dibulatkan, kita ambil margarin dan kita kasih sedikit margarin di tangan kita, baru deh kita baluri adonan dengan margarin. Untuk yang menggunakan minyak goreng untuk merendam adonan juga boleh, tapi menurut saya lebih elastis kalau pakai margarin. Kita baluri semua adonan sama margarin sampai habis ya teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai dibaluri dengan margarin, kita istirahatkan lagi adonannya 1-2 jam sebelum kita menggunakan untuk kulit martabaknya. Nah, sekarang kita buat isiannya dulu ya teman-teman. Saya di sini menggunakan 2 butir telur agar supaya nanti hasil martabak telurnya itu lebih besar lagi. Karena saya juga suka banget sama daun bawang, makanya saya masukkan lebih banyak daun bawangnya ya teman-teman. Dan tidak lupa kita masukkan sosisnya karena anak saya juga suka sekali dengan sosis. Setelah telur, daun bawang, sosis sudah masuk, baru deh kita kasih kaldu ayam dan juga garam. Habis itu kita kocok deh teman-teman. Setelah isiannya selesai, kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita ambil adonannya untuk kulitan martabaknya. Nah, nanti adonan yang sudah didiamkan 1-2 jam seperti ini ya bentuknya ya teman-teman. Tuh kan elastis kan, kalau digituin tidak mudah sobek. Karena saya belum bisa banting-banting kayak di abang-abang pedagang martabak yang jualan itu, makanya saya lebarkan dikit demi sedikit dengan cara menarik ujung ke ujung ya teman-teman. Kita tarik dulu ujungnya dikit-dikit dulu, nanti akan menghasilkan kulit yang lebar. Tuh kan seperti itu nanti hasilnya. Setelah dirasa sudah cukup lebarnya dan tidak bisa lagi untuk dilebarkan, kita diamkan dulu sambil memanaskan penggorengan juga minyaknya. Setelah agak panas baru deh kita masukkan kulitan martabaknya dan kita tuang isian martabak telurnya. Setelah itu kita lipat ya teman-teman, kita tarik lagi dari ujung ke ujung sampai membentuk segi 4 seperti ini. Baru deh kita goreng. Tuh kan
sesekali kita siramkan minyak-minyak yang ada di pinggir-pinggirnya itu, agar supaya nanti yang bawah itu tidak gosong ya teman-teman. Nah, kita siramkan dulu minyaknya dikit demi sedikit. Karena ini aku rasa kurang lebar sedikit kulit martabaknya, makanya yang tengah itu masih kelihatan isiannya ya teman-teman. Kita balik deh. Terus kita goreng, jangan sampai kita tinggal ya teman-teman, karena kulit martabak itu rawan dengan gosong. Makanya kita terus bolak-balik martabaknya ya teman-teman, karena saya kan enggak punya penggorengan kayak di abang-abang pedagang itu, makanya saya pakai penggorengan yang ada saja di rumah. Nah, setelah agak-agak kecoklatan seperti ini, terus kita matangkan dulu, takutnya nantinya itu yang dalam kurang matang karena ini terlalu tebal. Nah, kita balik lagi ya teman-teman. Setelah dirasa sudah matang, baru deh kita angkat dan kita tiriskan dulu. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk martabak yang berhasil, kulitnya itu pasti kriuk depannya dan dalamnya itu pasti lembut. Sekarang kita potong dulu, kita nanti akan makan bareng-bareng dengan anak dan juga suami. Tuh kan gemoy kan hasilnya kayak gitu. Itu hanya menggunakan 2 telur saja hasilnya bisa segemoy itu. Kita lihat dulu ya dalamnya. Tuh kelihatan kan ada sosisnya, ada daun bawang. Dan ini dia hasilnya. Tuh kan enak kan? Yuk yang mau buat bisa dicoba, siapa tahu nanti bisa mengirit untuk beli martabak telurnya. Terima kasih, assalamualaikum.